Apakah semua perbuatan manusia itu hanya berefek? Apakah perbuatan manusia itu hanya berefek untuk dirinya? Ini pelajaran hari akhirat saja nanti, karena ada hubungannya dengan itu. Nah, menjelang berbuka ini diteruskan aja dulu tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan untuk materi yang kemarin. Siti Hawa itu kan tadi Ustaz Adam bilang Adam. Siti Hawa dari mana? Sama saja. Maksudnya dari mana maksudnya? Kampungnya. Penciptaannya dari tanah. Dalam Ahlul Bait ada dua riwayat. Dikatakan bahwa Siti Hawa dicipta dari sisa-sisa tanah yang dibuat untuk Nabi Adam. Nah, ada riwayat lain dikatakan dari rusuknya Nabi Adam, tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, Allamah Tabatabai mencoba memadukan, barangkali kalau mau dipadukan yakni sisa-sisa tanah dari bagian tulang rusuk. Ini tanah yang menjadi tulang rusuk, sisanya itu yang dibuat dibuat Siti Hawa. Dan tidak terlalu penting itu. Ada pertanyaan dari materi kemarin, Jo? Yang filsafat itu pemahaman saya ilmu yang ingin memahami substansi-substansi. Nah, sementara teologi itu kan kalam sama filsafat. Tadi ada kacamata yang berbeda dalam memahami tujuan penciptaan. Kalau filsafat yang saya pahami untuk memahami hakikat-hakikat, sementara teologi itu filsafat yang mengurusi masalah ketuhanan. Nah, yang bedanya itu maksudnya gimana bedanya itu? Apa metodologi pemahamannya atau apanya? Dijelaskan bedanya. Filsafat membahas keberadaan dari sisi keberadaan. Apa saja ada itu bisa dibahas dalam filsafat. Ditengok dari sisi ada. Sebab ada itu bisa ditengok dari kesehatan. Itu bukan filsafat, tapi apa? Kedokteran. Bisa saja ada itu dilihat dari volume, bukan filsafat. Apa? Matematik. Matematik itu lahirnya dari volume benda. Otak-atik sana sini jadi matematik itu. Ilmu ukur, aljabar semua. 1 tambah 1 2, 1 kali 1000 dan seterusnya. Nah, itu lahir dari materi. Coba non materi, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 kalau non materi berapa? 1 tetap. Karena tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tidak membesar, tidak mengecil, karena bukan ruang waktu. 1 tambah 1000 tetap 1. 1 kurang 1000 tetap 1. Makanya jangan heran kalau Tuhan mencipta apapun tak pernah berkurang, karena non materi. Apa yang mau dikurangi? Orang tidak ada batasan ruang waktunya. Gitu. Nah, jadi filsafat apa? Membahas ada dari sisi ada. Kalau ilmu kalam itu membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan keimanan. Apa saja? Tuhan, surga, malaikat, apa itu dibahas semua. Jadi ada sentuhan di sini. Di mana sentuhannya? Ketika membahas Tuhan. Dari kacamata filsafat, Tuhan ada, dibahas. Dari kacamata ilmu kalam, Tuhan keimanan, dibahas. Dari kacamata ada, malaikat ada, dibahas di filsafat. Dari kacamata keimanan, dibahas oleh ilmu kalam. Nah, di sini terdapat perbedaan. Perbedaan pendapat. Kenapa berbeda? Metodologinya berbeda. Awalan, yang pertama, kalau ilmu filsafat memakai kaidah-kaidah akal. Kaidah-kaidah akal, rumus-rumus wujud. Yang besar nggak bisa masuk ke yang kecil. 1 tambah 1, 2 kalau misalnya matematik contoh-contohnya. Jadi membahas hal-hal yang bersifat kaidah keberadaan. Nah, itu yang terus dibilang sesat katanya karena tidak pakai Quran. Kalau ilmu kalam apa? Roger. Kalau ilmu kalam apa? Kalau ilmu kalam membahas keimanan-keimanan dari kacamata Quran dan hadis. Tidak dari akal, tetapi menggunakan akal.
Jadi membahas Quran hadis tentang keimanan-keimanan, memahami ayat-ayatnya dengan akal. Jadi ada sisi akliyahnya juga. Ayat-ayat dipahami dengan akalnya, kemudian dijadikan dalil bagi apa yang dibahas itu, objek yang dibahas itu. Kalau filsafat, tidak lewat Quran, lewat akal. Tapi akalnya ditajamkan dahulu dengan rumus-rumus akal. Misalnya, yang besar tidak bisa masuk ke yang kecil. Volume materi itu adalah volume, terikat dengan volume dan ruang dan waktu. Kalau non materi tidak terikat ruang waktu. Kalau akal itu segala macam, akal harus ada. Kalau ilmu kalam, bid'ah ini. Dari mana kok akal satu, akal dua, ngarang-ngarang ini. Kalau kita bilang enggak ada ngarang-ngarang, karena dimensi yang tidak punya dimensi tidak mungkin melahirkan kecuali satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, dan tidak mungkin saat non dimensi melahirkan sejuta dimensi kayak materi. Tidak mungkin, nggak ada akal. Mereka tidak mau terima. Padahal di Quran isyarat-isyarat itu banyak sekali. Nah, makanya mereka merasa menggunakan Quran, kemudian tidak berani memakai kaidah-kaidah akal yang secara spesifik dalam bab-bab tertentu yang mungkin mengerikan dalam filsafat. Mereka pakai kaidah-kaidah akal yang umum. Jadi sebenarnya mereka bukan memakai Quran dan hadis, tetapi memakai kepahaman mereka terhadap Quran dan hadis. Filosof juga ngeri kalau berhadapan dengan Quran. Mereka mengatakan, saya belajar kaidah akal ini untuk bisa mengerti lebih baik tentang Quran hadis. Makanya kalau sudah belajar misalnya Irfan, terus ada ayat semua hancur, kullu syai'in halikun, ada dalam Quran itu halikun, misalnya halikun, semua. Halikun ini bisa akan hancur, bisa sedang hancur. Kalau ilmu kalam apa? Halikun, akan hancur, yakni pada hari kiamat. Kalau Irfan apa? Sekarang hancur, sedang hancur. Yakni kita ini hancur. Iya, kita hancur. Kenapa hancur? Karena kita nggak ada. Kenapa nggak ada? Nanti argumentasinya menjelang subuh. Ini kan insya Allah targetnya sampai kepada pembahasan wahdatul wujud. Ini sekarang masih kita bercikutat di mana ini? Bercikutat di tauhid masih. Sama, teologi itu ilmu kalam. Teologi bahasa Inggrisnya, ilmu kalam bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia juga ilmu kalam. Ini teologi itu. Nah, jadi teologi itu memakai Quran hadis, tetapi ya sesuai dengan kepahaman mereka. Kalau filosof enggak, dengan kaidah-kaidah akal, tapi ketika menengok Quran banyak sekali yang tidak bertentangan dan sangat berkesesuaian. Ada lagi? Yo. Biar mana direkam? Agak repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya yang tadi pagi boleh? Kan ketika Tuhan menciptakan manusia, malaikat bilang kalau manusia itu dapat membuat kerusakan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa kok bisa malaikat tahu kalau manusia itu dapat merusak? Sedangkan Tuhan itu baru menciptakan manusia. Apakah sebelum-sebelumnya udah ada manusia atau gimana? Seperti itu, Ustaz. Saya tidak akan ulang pertanyaannya karena sudah langsung pakai mic. Nah, begini deh, saya mau gambarkan dari awal. Tuhan mengatakan sama siapa? Malaikat. Aku akan mencipta manusia. Malaikat bilang apa? Khalifah, yakni aku akan mencipta khalifah di bumi. Malaikat, yakni manusia. Malaikat bilang apa? Ya Tuhan, bagaimana Engkau akan mencipta manusia yang akan membuat kerusakan dan saling berbunuh-bunuh?
sementara kami selalu memujamu, mentasbihkanmu. Pertanyaan, perhatikan baik-baik. Pertanyaan. Tuhan ketika berbicara dengan malaikat itu pakai bahasa atau tidak pakai bahasa? Kalau pakai bahasa, kurang Tuhan. Kita pemakai bahasa ini karena tidak tahu suara hati kita. Coba saling tahu, bungkam-bungkaman aja. Gitu saja, sudah tahu kok. Bahasa ini karena kerendahan kita tidak mengerti hakikat lawan bicaranya. Terus bagaimana dong? Ya tidak pakai bahasa, emangnya mau pakai bahasa. Terus bagaimana dong? Tuhan materi apa non materi? Non materi. Tuhan ketika mau mencipta malaikat berniat mencipta berniat mencipta manusia. Manusia itu diketahui oleh Tuhan atau tidak? Diketahui. Yang diketahui oleh Tuhan bentuknya, warnanya atau hakikatnya? Tidak mungkin bentuk. Kalau bentuk berarti Tuhan ilmunya berbentuk-bentuk, berwarna-warni. Kalau ilmu Tuhan berwarna-warni dan berbentuk-bentuk berarti gabungan keterbatasan. Jadi ilmu Tuhan adalah dirinya itu. Dan dalam dirinya ada manusia, tapi tidak dalam bentuk manusia sekarang. Hakikat manusia yang tidak ada kepalanya. Ada kepalanya tapi tidak bulat, tidak di atas, tidak berbeda dengan tangan. Walhasil tidak ada bentuk, tidak ada warna. Tidak bisa dibayangin ini karena non materi. Tapi akal bisa membuktikan. Buktinya apa? Buktinya kalau ada dalam diri Tuhan ada bentuk-bentuk, berarti ilmu Tuhan kumpulan bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk membatasi bentuk-bentuk. Satu bentuk membatasi bentuk lain, berarti terbatas. Ilmunya terbatas. Kalau terbatas, lagu lama diputer. Berarti sebelum titik awal Tuhan tidak tahu. Kalau tidak tahu sekarang tahu, berarti diberitahu. Tidak, karena yang tak tahu tak mungkin memberitahu. Yang tak punya tak mungkin memberi. Nah, terus bagaimana dong? Nah, jadi yang diucapkan kepada malaikat itu adalah kehendak Tuhan. Jadi bukan ucapan, tapi kehendak Tuhan akan mencipta manusia. Jadi menunjukkan hakikat manusia pada malaikat. Kalau ada orang bisu, ada orang bisu. Di sana ada sate, sering saya contohkan begitu, sate. Terus orang bisu, terus dia mau cerita ke kita bahwa dia yang mau bakar. Apa yang dia lakukan? Banyak hal, diantaranya bawa api. Berarti kita tahu bahwa dia akan membakar sate atau ikan yang sudah siap yang sudah dibumbui itu. Jadi membawa hakikat api. Nah, Tuhan membawa hakikat manusia. Dengan hakikat manusia itu malaikat tahu, tapi pengetahuannya sedikit. Jadi kalau manusia itu lebarnya 1.000.000 kilometer, lebarnya, luasnya 1.000.000 kilometer, yang diketahui malaikat hanya 1 kilometer. Kok begitu? Ya, biarkan dulu itu tingkatan kedua. Nah, ketika Tuhan menunjukkan hakikat manusia yang hebatnya 100 km itu tampak bagi siapa? Malaikat. Tapi tampakannya tidak terlalu sempurna. Maka itu yang nampak adalah sisi yang menurut dia tidak baiknya. Dalam 1 kilometer ini dia nampak diantaranya apa? Panas, ibaratnya panas pada api itu. Yakni apa? Seperti nafsu dan seterusnya, di mana itu kelazimannya adalah saling merusak. Saya mau tanya, adakah materi tidak merusak di muka bumi ini? Sebut satu. Pasti merusak. Rumput merusak tanah. Kan? Seandainya tanah itu kita bagi kepada keluarga-keluarga atau matum tanah, menangis sering, aduh ayahku dimakan sama rumput. Seandainya kita sorot itu atau matum tanah dan kita anggap itu kita buat kartun, ketika akar rumput itu sudah mulai menyedot-nyedot itu tanah untuk dimakan, menangis tuh anak tanah. Aduh ayah tanah, jangan tinggalkan aku. Tak bisa nak, ini sudah ketarik aku sama rumput. Gitu.
Apa saja sebut sudah. Ular, wah, menangis ibu tikus. Memakan ular. Memakan tikus. Tikus juga menangis ibu misalnya kecoa. Makan kecoa, menangis ibu kecoa. Dan seterusnya, kecoa juga menangis ibu. Carilah apa yang dimakan kecoa. Begitu. Dah mungkin ada materi yang tidak merusak materi lain. Biar batu yang tidak mengganggu siapa-siapa, mengganggu udara. Coba udara kita buat kartun. Kan udara yang sebelah kiri dipisahkan oleh batu, menangis dari yang sebelah kanan. Oh, kekasihku yang sebelah sana, kita telah dipisahkan oleh batu Jahannam ini. Begitu. Tidak mungkin ada yang tidak ada yang merusak, pasti merusak satu sama lain. Nah, itu hakikat materi begitu. Ini yang nampak bagi si malaikat. Makanya dia protes tapi halus. Mengapa engkau mau menjadikan sementara kami memuji? Makanya Tuhan mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan bakhil kala itu, maaf pakai bahasa tak bagus. yakni kikir kala itu. Mesti Tuhan kan paling maha kasih. Tidak malaikat, bukan begitu. Karena begini-begini, manusia itu begini-begini. Tuhan tidak mau jelasin. Kau tidak tahu apa yang ku tahu. Jengkel Tuhan? Tidak. Marah Tuhan? Tidak. Tapi karena malaikat itu tidak bisa lagi diajari. Malaikat itu non materi, tidak punya potensi untuk naik. Makanya alhamdulillah kita sekalipun berat dengan badan ini, tapi justru materi ini yang membuat potensi kepada jiwa kita untuk semakin sempurna. Jiwa kita non materi, ruh kita non materi, tapi karena bergaul dengan materi dia bisa menyempurna. Karena yang punya potensi itu hanya materi. Kayak padi jadi pohon padi jadi beras, jadi nasi, dimakan jadi mani, jadi orang, jadi tanah lagi, jadi dimakan rumput, dimakan kelinci dimakan ular, jadi kuah dan seterusnya. Punya potensi untuk jadi apa saja. Materi. Tapi kalau non materi, karena tidak terikat dengan ruang waktu, apa yang dia miliki sekaligus sudah diberikan sama Tuhan. Jadi kesempurnaan malaikat-malaikat ini sekaligus diberikan. Maka itu sekali enggak paham, selamanya tidak akan paham. Kan tak bisa dinaikkan. Makanya Tuhan mengatakan ini alamu ma la ta'lamun. Makanya dia tidak bisa jadi khalifah. Sebenarnya malaikat ngiler itu, meliur, yakni keluar air liur. Ketika Tuhan mau menjadikan manusia jadi khalifah. Di mana meliurnya? Karena malaikat bilang begini, sementara aku suka memujamu, dia membuat kerusakan, aku memujamu. Apa maksudnya? Aku lebih cocok untuk jadi khalifahmu. Itu. Jadi kayak orang punya anak, yang satu lulusan perikanan, yang satu perkebunan, yang satu masih anak kecil SD. Apa? TK. Orangnya, bapaknya punya 1000 hektar perikanan, 1000 hektar perkebunan. Dia bilang, anakku seminggu lagi aku mati karena dokter bilang begitu, kena kanker segala macam. Kalau aku mati, biar perkebunan sama peternakan diurus adikmu yang bungsu. Yang tua ini, yang nomor 1, 2, sopan anaknya, tidak mau protes. Dia bilang, duhai ayahku, pakai kidungan enggak semalam, apakah kau kan berikan kepengurusan kebun yang 1000 hektar dan tambak 1000 hektar itu kepada adikku yang masih kencing berdiri, suka banting-banting TV, membuat kerusakan di muka bumi, sementara aku lulusan perkebunan dan adikku nomor 2 lulusan perikanan. Itu maksudnya aku lebih layak. Tapi manusia apa? Tapi apa? Oleh karena itu, jadi semua malaikat itu meliur terhadap makam khilafah ini. Tapi enggak bisa, hanya manusia yang mampu. Kenapa? Ini perhatikan sedikit saja, kita hentikan setelah ini. Kenapa manusia yang mampu dan malaikat tidak mampu? Karena kalau akal 1 dijadikan khalifah, dia hanya bisa menangani akal 2. Akal 3 sudah enggak bisa secara langsung loh. Apalagi akal-akal di bawahnya. Kalau akal 2 dijadikan khalifah, dia bisa melayani akal 3 saja. Akal 4 tidak bisa langsung. Melalui akal 3 dia bisa melayani. Akal 1 tidak bisa dia layani karena lebih kuat. Tapi kalau manusia, di mana badannya bisa membuat perahu potensi untuk naik, ruhnya itu memanjang.
Ketika dia menyempurna, terus memanjang sampai menembus surga kayak Nabi itu. Surga terus lagi, Sidratul Muntaha terus lagi. Nah, sampai ke akal satu, maka ruh insan kamil ini dari materi sampai ke akal satu. Oleh karena itu dia bisa melayani semua makhluk pada tingkatannya masing-masing secara langsung. Maka itu dia yang bisa jadi khalifah. Yani insan kamil ini, tidak bisa malaikat. Jadi sebenarnya akal satu itu abdinya insan kamil. Tapi insan kamil harus berusaha dulu sampai ke atas. Jadi kalau malaikat pada malam Lailatul Qadar turun ke bumi ngapain? Ninggalin arsy, ninggalin surga ngapain? Menonton maksiat? Tidak, Tuhan mengatakan min kulli amr, membawa segala macam urusan. Ngapain juga bawa segala macam urusan? Karena mau dilaporin sama khalifah. Karena kebetulan khalifahnya ada di mana? Di bumi. Ini sebagai dalil keberadaan Imam Mahdi dan hidupnya Imam Mahdi adanya. Jadi orang yang tidak tahu prinsip ini macam-macam, biar yakin Imam Mahdi ini belum lahir kan. Mana bisa Lailatul Qadar terus berjalan? Ngelapor ke siapa? Membawa kulli amr, membawa segala urusan kepada siapa? Itu kepada khalifah di muka bumi insan kamil ini. Makanya kalau malam Lailatul Qadar tawassul ke Imam Mahdi lebih ampuh. Ya Imam Mahdi, aku sering berikhtiar jelek. Mungkin tahun depan ini banyak hal yang akan terjadi negatif padaku. Syafaati aku sehingga aku tidak merubah, sehingga aku bisa berikhtiar baik. Kalau tawassulnya diterima, dilihat buku untuk setahun, ini bukan determinisme lah. Karena yang ditulis oleh Tuhan itu bukan paksaan Tuhan yang menulis, tapi sesuai dengan ikhtiar kita. Jadi pengetahuan Tuhan tentang kita. Nah, pengetahuan tentang kita apa? Dengan ikhtiar kita. Jadi Tuhan tahu kalau kita duduk di sini dengan ikhtiar kita. Sejak sebelum Nabi Adam dicipta. Tahun lalu dilaporkan ke Imam Mahdi. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu masih putih, belum ke coklat. Oke, nah, jadi apa namanya? Duduk kita sekarang ini berarti bukan tahun lalu. Tahun malam Lailatul Qadar yang kemarin-kemarin ini. Jadi, tapi sesuai ikhtiar. Jadi ikhtiarnya itu dilihat sampai Mahdi, tawassulnya bagus. Ya sudah, ini dia keliru memilih teman. Oleh karena itu disyafaati sehingga dia nanti hatinya tidak terketuk kepada kibulan teman itu. Makanya dia memilih teman yang lain misalnya, kayak begitu. Jadi dengan demikian maka insan manusia kamil, insan sempurna saja yang bisa menjadi khalifah Allah, yang bisa menguasai 3 alam sekaligus, materi, barzakhi, dan akli. Nah, materi ini semua, ular, cicak, kalau punya masalah datang ke imam zamannya itu. Kalau kepada Rasulullah dan Imam Ali, imam kita sering-seringnya terjadi. Seperti Imam Ridho sampai dikenal dengan pemberi syafaat kepada Kijang. Karena dia mengadu ke Imam Ridho, anaknya dikejar-kejar apa segala macam. Terus Imam Ridho mendatangi pemburu raja yang lagi memburu itu. Ini dalam syafaatku, kau jangan buru mereka. Nah, pemberi kan kadang-kadang kalau gambarnya Imam Ridho itu ada kijangnya. Nah, itu karena memang ada riwayatnya. Pada zaman Imam Ali lagi ngajar di mimbar, ada ular sak gede-gedenya datang. Wah, orang lari ngambil pedang, ngambil apa sekarang. Nah, Imam datang ke mimbar, habis gitu turun lagi mau dibunuh sama orang. Imam Ali jangan. Dia lagi menanyakan satu masalah dan sudah selesai. Begitu. Dan itu sebenarnya sering-seringnya malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Makanya perbuatan kita dilihat oleh Allah, Rasul dan imam. Jangan kira tidak dilihat. Aduh, sudah mulai sesat ini Syiah. Tidak. Dalam Quran dikatakan apa? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah kamu sesuka hati. Sesungguhnya Allah akan melihat perbuatanmu dan nabi dan mukmin. Kita mukmin tidak bisa melihat, berarti mukmin khusus, yakni para imam. Ingat kata-kata melihat. Allah tidak mengatakan ini, Allah akan melihat perbuatanmu dan Rasul akan melihat perbuatanmu dan mukmin melihat perbuatanmu. Tidak, melihat sekali saja. Allah akan melihat perbuatanmu
dan nabi dan. Jadi melihat ini didankan ke sana, didankan ke sana. Didankan ke rasul, didankan ke imam. Sekarang pertanyaan, Allah ketika melihat lahir batin atau tidak? Perbuatan kita itu lahir batin atau tidak? Lahir batin. Kala sepi dan ramai atau hanya ramai saja? Kala sepi dan ramai, lahir batin. Nah, penglihatan yang seperti ini yang didankan oleh Allah kepada Rasul. Berbuatlah kamu sesuka hati, sesungguhnya Allah melihat perbuatanmu. Melihat lahir batin, ramai sepi. Dan nabinya, dan Rasul, dan mukmin. Jadi sebenarnya, dan kalau penjelasan filsafat sangat mudah. Ketika ruh seseorang sudah mencapai akal satu, dia tahu siapa yang mau masuk surga, yang siapa mau masuk neraka. Mau berbuat apa tahun depan, 10 tahun yang lalu, dia sudah tahu. Tidak ada masalah. Dan Anda pun bisa naik ke sana. Sekalipun Anda tidak menjadi imam maksum, karena sudah kelanjur berdosa. Sebab imam maksum itu dari kecil tidak boleh berbuat dosa. Kita bisa mencapai akal satu kalau mau. Maka itu masanya kalau sudah pelajaran teori irfan, teori ini selesai, nanti kita umumkan bahwa kita dalam chatting ada pelajaran irfan amali untuk mencapai akal satu. Ini bagaimana caranya? InsyaAllah kita akan teruskan nanti sehabis berbuka. Salawat untuk Azza Zahra 3 kali. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah.